Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara dalam program Smart Woman. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber Ibu Margaret Saulina, Kepala Cabang PT Jasara Harja Provinsi Lampung. Kita sapa dulu ya Tribuners, Ibu Margaret. Hai, Tina panggil Mbak ya. Ya, boleh Mbak Tina. Ya, apa kabar Mbak? Baik, Mbak Tina. Kedengeran ya suaraku jelas di situ? Kenapa Mbak? Kedengeran ya suaraku? Kedengeran. Ya. Mbak Tina kok nggak nampak? Emang nggak nampak ya? Aku kelihatan layarnya hitam ya? Kelihatan, oke. Kelihatan. Udah kelihatan belum Mbak? Sudah Mbak Tina. Oh sudah. Langsung aja nih Mbak Margaret, bisa ceritain nggak nih aktivitasnya saat ini di tengah pandemi COVID ini? Oh ya, terima kasih Mbak Tina. Selamat sore. Kebetulan saya baru 5 bulan nih Mbak pindah dari Jakarta, terus dipercayakan untuk memimpin Jasara Harja Lampung. Jadi sementara sih kegiatan ya karena memang dibatasi karena adanya pandemi COVID ini, ya kegiatan saya masih berkenalan dengan mitra kerja sih Mbak, sambil juga memakai dari anggota tim saya. Ini kan karena anggota timnya cukup banyak dan mereka tersebar di berbagai daerah ya, yang paling jauh itu. Nah itu yang masih saya kunjungi satu-satu. Ini belum selesai PR saya Mbak. Iya. Mulai jalan lagi, terus dengar berita ada kasus COVID yang terakhir tuh kalau nggak salah wakil bupati ya, atau bupati mana tuh? Iya, kemarin wakil bupati Waikanan. Kanan ya, mau ke daerah situ jadi batal lagi. Saya masih di situ aja, Mbak Tina. Jadi masih ini ya, harusnya sih masih roadshow ya, karena terkendala COVID jadi agak terhenti sedikit ya. Betul. Oh ya, Mbak Margaret ini kalau aku lihat dari tahun 2004 ya, bergabung atau berkarir di PT Jasara Harja ya? Iya, benar. Bisa ceritain nggak? Saya tuh memulai kerja di Jasara Harja memang tahun 2004, tapi sebelumnya pernah kerja di perusahaan milik asing ya, punya Amerika, namanya Amerika Standard Indonesia. Nah kebetulan tuh saya kan pendidikannya S1-nya arsitektur. Oh, agak melenceng ya. Saya lulus itu kan memang kita lagi krismon ya, kalau nggak salah lagi resesi yang tahun 98, jadi pembangunan juga itu berhenti. Jadi begitu memang sama sekali nggak ada lowongan pekerjaan untuk insinyur, gitu, apalagi kan arsitektur waktu itu. Jadi saya coba-coba aja semua, saya masukin lamaran. Nah waktu saya setahun sudah di Amerika Standard Indonesia itu, iseng-iseng ada lowongan nih di Kompas waktu itu. Sebenarnya mencarinya sarjana akuntansi, tapi saya nge-apply aja. Saya waktu itu sedang mengambil S2 juga kan di UI, jurusannya kebetulan finance. Karena saya berpikir wah ini kalau saya tetap bertahan dunia engineer nih, jangan-jangan saya nggak kerja gitu ya. Jadi saya kurang ilmu lah ceritanya. Nggak tahu saya dipanggil gitu. Di tahun 2004 itu saya bergabung di Jasara Harja. Nah Jasara Harja ini kan memang kalau menurut saya di era itu ya, ini sudah cukup maju. Di tahun awal 2000 itu sudah banyak beasiswa untuk karyawan bupatinya. Nah, waktu saya baru masuk, ada pula tuh ceritanya program beasiswa untuk mengambil sertifikasi asuransi ICII, AMII di Malaysia. Nah, saya coba-coba aja sih. Apa tuh Mbak? Bisa dijelasin nggak Mbak apa tadi yang singkatan itu tadi? CII itu Associate Certified Insurance Institute. Kalau yang AMII itu yang Malaysian Insurance Institute. Nah itu memang ambil kuliahnya di Malaysia waktu itu. Saya hampir tahun iseng-iseng aja sih sebenarnya, coba-coba gitu, siapa tahu rezekinya gitu ya. Karena memang
ternyata yang ikut itu dari 2.000 pegawai itu cukup banyak gitu. Dilala kok ya, rezekinya memang nyantol ke saya. Saya waktu itu tahun 2007 saya berangkat belajar asuransi di Malaysia selama 2 tahun. Tuh. Isinya waktu itu saya baru melahirkan anak saya tahun 2000. Jadi masih baby itu terpaksa dititip ke opung karena saya orang Batak ya. Jadi mama saya itu dipanggil anak saya opung. Dititip ke orang tua saya kuliah lagi 1 tahun 8 bulan lah di Malaysia. Gitu. Begitu balik dari Malaysia itu, nah disitulah perjalanan karir saya dimulai. Saya juga, karena kan saya sebenarnya backgroundnya ini dulu kerja itu ya sebenarnya hanya untuk fokusnya dulu nggak berkarir gitu loh Mbak Tina. Jadi cuma untuk ya mengisi waktu kosong lah ceritanya gitu kan. Namanya perempuan saya. Jadi waktu balik dari Malaysia itu tiba-tiba saya dipindahkan ke bagian research and development. Ternyata seorang mantan arsitek ini memang merasa tertantang tuh Mbak di bidang research and development itu. Jadi di situ belajar banyak proses bisnis jasara harja, terus saya mulai banyak mengenal kebutuhan masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi saya bisa mengajukan improve terhadap pelayanan nanti seperti apa gitu. Saya juga belajar cara mengolah dan menyajikan data. Nah, mulainya di situ. Tapi dulu saya berpikir saya akan berkarir, dah berarti di situ aja di bidang research gitu kan. Tapi ternyata pimpinan jasara harja itu melihatnya berbeda, gitu. Mungkin mengapa, karena perawakan saya yang agak setengah laki-laki dilihat ya, tahan banting. Gitu ya Pak. Saya di bagian operasional, gitu. Nah, jadi kalau di jasara harja itu yang awal pengalaman saya itu saya berinteraksi lah dengan maskapai, karena kan memang salah satu konsumen kita itu adalah penumpang dari maskapai udara. Nah, dulu tugas itu kayak semacam marketing ya Mbak ya, melakukan penagihan. Gitu. Kalau untuk penjualan produk, sementara karena jasara harja memang produknya ditentukan undang-undang, yang kita produknya ya itu lagi juga. Gitu. Dari tahun 2010 itulah setelah saya pulang dari Malaysia, saya ditaruh di bagian operasional sampai dengan detik ini perjalanan saya memang akhirnya di operasional di lapangan. Kalau mau ditanya sekarang sama Mbak Tina lebih enjoy yang back office atau yang di front office gitu, maksudnya ibaratnya yang di lapangan gitu ya. Jadi merasa saya lebih enjoy di lapangan. Gitu. Itu biasanya begitu Mbak, kalau orang udah lama di lapangan pasti enjoynya di lapangan. Dulu saya juga gitu. Karena ternyata saya jadi ketemu berbagai macam karakter orang ya. Dari apalagi kan konsumen kami ini bisa dikatakan menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke atas itu mungkin pembeli untuk produk kami yang ada di sektor 33 gitu ya. Tapi korban kecelakaan ini kan rata-rata memang yang di menengah ke bawah lah Mbak, karena rata-rata itu yang paling besar memang kalau penumpang umum ya itu kendaraan bermotor umum seperti bus. Ya itu tadi, karena saya sudah merasa tenang gitu untuk berinteraksi juga dengan mitra kerja, terus merasa mitra kerja berbeda-beda, setiap saya dipindah ke suatu tempat nanti karakternya berbeda-beda lagi, saya mempelajari lagi gitu. Jadi saya merasa tertantang aja gitu kalau ditaruh di lapangan. Itu Mbak Tina. Saya tuh sempat ya terus Mbak. Saya sempat waktu selesai dari Malaysia itu ditaruh itu pindah, bukan di satu cabang aja Mbak, pindah-pindah. Yang terakhir jauh sebelum ke Lampung di Bandung. Aslinya Mbak Margaret di mana? Saya di Jakarta. Oh Jakarta ya. Oh oke. Berarti di Lampung ini ya pendatang jatuhnya ya.
Nah, ceritanya pendatang. Tapi kok ya saya betah sini ya Mbak Tina. Oh ya, kayaknya di sini nggak macet ya kan di Jakarta. 5 bulan listrik naik 5 kilo. Waduh saya takut nih. Oh. 10 kilo. Iya, iya, iya. Terus Mbak itu kan Mbak Margaret kan udah beberapa kali pindah ya, pindah kota ya, pindah provinsi. Itu ada apa kesulitan tersendiri nggak untuk adaptasi gitu menghadapi karakter orang-orangnya kan pasti beda-beda kan ya. Mungkin karakter masyarakat Jakarta berbeda dengan masyarakat Jawa Barat, begitu juga di Lampung gitu. Iya betul-betul sih Mbak. Iya, saya merasa kebetulan saya ini kan memang saya sendiri orang Batak nih Mbak. Tapi saya di Pontianak. Saya di Jakarta, saya kuliahnya itu di Pulau Jawa, di Jawa Tengah. Campur-campur lah udah ya. Mungkin karena memang saya dari kecil sudah terbiasa gitu ya, maksudnya diajak sama orang tua saya pindah-pindah tempat dinas karena kebetulan pegawai orang tua saya pegawai negeri. Jadi menurut saya sendiri itu suatu seni pada saat saya memang ditempatkan di tempat baru, terus ketemu dengan rekan kerja dengan karakter yang berbeda lagi atau dengan masyarakat yang memang karakternya sangat berbeda dengan saya, itu justru merupakan suatu tantangan buat saya. Memang waktu saya pindah ke Bandung itu memang agak sedikit beda. Nah, saya kan orang Sumatera ya Mbak, kalau ngomong kencang. Ini marah pengomong ya gitu ya. Sementara waktu di Jawa Barat itu orangnya halus-halus gitu kan. Nah itu ya saya berusaha untuk beradaptasi lah dengan kebudayaan yang selalu di sana gitu. Sama halnya waktu saya kuliah di Semarang juga seperti itu. Gitu. Tapi akhirnya semua orang yang ketemu saya tuh jadi sulit menebak nih Bu Margaret orang apa ya. Gitu. Kalau lihat namanya kok dari Sumatera Utara gitu ya, tapi kok kalau lihat logatnya kok kayak Jawa-Jawaan gitu ya. Terus Mbak selama 5 bulan di Lampung ini apa sih bedanya antara bekerja di Provinsi Lampung dengan Jakarta ya, terakhir Jakarta ya? Kalau saya bilang karakternya mirip loh Mbak, atau mungkin karena memang di Lampung ini sudah banyak orang dari Jakarta kali ya pindah ke sini. Iya. Kalau menurut saya malah untuk ini ya masyarakat di sini ramah loh Mbak. Ramah ya. Pulau Sumatera atau Pulau Jawa ya? Mungkin karena udah campuran ya, ada macam-macam sukunya ya. Betul, mungkin karena di sini itu heterogen sekali ya kalau saya lihat gitu, semua suku ada di sini. Ya kalau bisa dikatakan Lampung ini ya mini Indonesia ya Mbak Tina ya, karena semua suku ada di sini nih saya perhatikan gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak ada perbedaan secara inilah Mbak signifikan, karena ternyata mirip ya, antara penduduk Jakarta dengan penduduk Lampung. Oh ya Mbak Margaret, kira-kira apa sih kesulitannya kerja di PT Jasara Harja ini? Kesulitannya, kalau saya bilang kesulitan sebenarnya bukan kesulitan Mbak Tina, tapi mungkin memang tersendiri apalagi untuk seorang wanita gitu ya, dan ditempatkan di operasional atau di lapangan, karena kalau kita ditempatkan di operasional itu artinya kita ibaratnya siaga 24 jam ya. Nah, itu dia. Siaga. Nah, ini kita istilahnya ada pegawai yang siaga 24 jam. Pun saya dimanapun saya berada dan kapanpun itu, jika ada kecelakaan yang memang yang terjadi di wilayah saya itu tetap harus kembali, Mbak Tina. Nah, untungnya karena saya dulu pernah juga memegang perwakilan ya, karena perwakilan kan di bawah cabang tuh, waktu itu di Bogor, hal yang seperti itu sebenarnya menurut saya sudah menjadi sesuatu yang biasa buat saya. Tapi walaupun demikian saya paham lah kalau untuk wanita mungkin agak berat gitu kan, pasti kalau aduh nih ada anak saya nih yang harus diurus, atau ini suami saya nih gitu kan. Kalau buat saya sendiri ya itu tadi Mbak, itu adalah seni tersendiri buat saya dan tantangan tersendiri.
Bagaimana itu membagi waktunya? Pasti kan sulit banget ya, beda dengan kaum pria ya. Kalau wanita ini kan kalau berkarir kan banyak yang diurus ya, urus pekerjaan, urus suami, anak, rumah gitu, diri sendiri gitu. Banyak bener kayaknya. Ini kondisi sekarang ya Mbak Tina ya, itu di Jakarta belajarnya webinar, nanti bisa dia nge-zoom sama guru, nge-zoom sama saya, mama kerjain ini PR. Di kantor ya terpaksa ngebantuin juga gitu kan. Nah, membaginya memang kalau waktu belum COVID tadi ya, waktu saya seperti saya waktu di Bandung itu masih enak Mbak. Yang pasti pagi saya pasti komunikasi dengan anak saya dulu gitu kan, video call. Itu waktu saya di Bandung, Jumat sore, Sabtu Minggu saya pasti balik. Gitu, walaupun misalnya kecelakaan di provinsi Jawa Barat itu dari Minggu Sabtu saya langsung balik gitu. Nah, kondisinya sekarang kalau di Lampung kan beda nih Mbak. Karena sudah kondisinya seperti ini, nggak bisa juga kita bolak-balik karena kan kita semua tahu ya Jakarta tuh sekarang juga masih dalam zona merah gitu. Nah, jadi saya membagi waktunya itu pagi pasti komunikasi tetap dengan suami dan anak saya lewat video call. Untung lah ya, makanya saya beruntung hidup di zaman sekarang ya Mbak. Mudah ya komunikasi. Bisa pakai video call kan. Kalau zaman dulu kan masih nggak ada video call. Iya betul. Jadi keluarga bukan di sini ya Mbak ya? Kenapa Mbak Tina? Jadi keluarga bukan di Lampung ya? Keluarga? Enggak. Kalau malam sudah pasti saya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam itu video call sampai suami dan anak bosan. Di Bandung ya keluarga? Keluarga saya di Jakarta Mbak. Oh di Jakarta, suami dan anak di Jakarta ya? Oh oke. Jadi berapa ini sekali Mbak sekarang pulangnya? Nah kebetulan saya belum pernah pulang Mbak. Ini karena COVID ini ya? Iya, COVID ini. Walaupun sebenarnya perusahaan memberikan ruang untuk kepala cabang itu boleh kembali ke home base setiap Sabtu Minggu, tapi tentu dengan izin terlebih dahulu ya Mbak. Karena kita memang ini public service dan memang pelayanannya itu untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan, kan kita nggak tahu kecelakaan itu kapan aja terjadi ya. Iya betul. Nah, jadi walaupun saya cuti balik ke home base, siap Mbak balik kalau misalnya nanti ada. Oh iya Mbak, kan masyarakat ini kan meskipun Jasara Harja ini sudah sangat populer gitu ya, masyarakat tuh kadang-kadang masih suka bingung ya kalau mau ngurus ke Jasara Harja itu seperti apa gitu. Bisa jelasin nggak Mbak? Sebenarnya kalau saya paham kenapa masyarakat itu kurang mengetahui cara mengurus klaim Jasara Harja itu sebenarnya itu Mbak, karena kami ini memang punya prinsip jemput bola. Gitu. Memang budaya kerja kami ini dibangun sedemikian rupanya sehingga kami itu yang sangat tinggi untuk para korban kecelakaan. Jadi begitu memang ada kami ketahui kecelakaan di wilayah tertentu gitu, itu memang secara otomatis pasti petugas Jasara Harja itu akan mengunjungi rumah sakit atau rumah korban. Nah mungkin karena kami yang mengunjungi langsung inilah yang menyebabkan masyarakat tuh masih banyak gak mengetahui, karena itu semua kami bantu Pak. Begitu kami rumah sakit nanti kami langsung terbitkan surat jaminan. Jadi mereka untuk biaya perawatannya sampai dengan 20 juta itu akan ditanggung oleh Jasara Harja. Nah, setelah surat jaminan diterbitkan, ya kan keluarga atau korban tersebut kan otomatis tidak pernah mengunjungi kantor kami ya Mbak. Iya betul. Itulah mungkin yang menyebabkan gimana ya cara mengurusnya, padahal sebenarnya sangat mudah kalau misalnya pun kami tidak mendetek ada kecelakaan yang terjadi, masyarakat yang mengalami kecelakaan cukup melaporkan kejadian ke kantor polisi yang terdekat saja Mbak. Begitulah itu diterbitkan oleh polisi, itu biasanya
laporan tersebut memang langsung kami terintegrasi lah dengan sistem kami. Itu diinput oleh kepolisian suatu kecelakaan, langsung masuk ke sistem kami dan kami bisa langsung menindaklanjuti. Oke. Jadi udah bisa langsung ya? Bisa langsung. Apalagi kalau misalnya masyarakat tersebut sudah memang anggota BPJS. Nah, itu iya betul. Sebenarnya Mbak, karena begitu plafon dari kami 20 juta itu sudah habis terpakai, kecelakaan itu bisa meneruskan perawatannya dengan menggunakan BPJS kesehatan atau Oke. Pokoknya kalau semua pengendara itu tercover Jasara Harja ya? Ya. Karena kan pembayaran premi kami itu selain menempel di setiap tiket angkutan umum, itu juga dalam STNK Mbak, itu ada SWDK LLJ itu premi untuk. Oke. Oh ya Mbak Margaret, kan kalau wanita berkarir itu kan banyak sekali tantangannya ya. Nah, menurut Mbak Margaret, apa sih tantangan terberat Mbak Margaret berkarir di Jasara Harja itu? Tantangan terberatnya Mbak, ya, karena kan harus kita perempuan mengakui ya bahwa dunia kerja itu adalah dunia pria, bukan dunia wanita gitu ya Mbak ya. Lagi tantangan terberatnya, dan mitra kebanyakan juga pria kan Mbak. Nah, hobinya pria dan wanita ini kan beda. Seluruh kegiatan bisnis pasti dilakukan pendekatan dengan terkadang dengan kegiatan informal. Tidak harus dengan formal, karena memang saya sendiri lebih nyaman kalau misalnya kita berdiskusi pada saat situasi yang informal gitu. Nah, itu biasa semua ide atau semua kemauan itu bisa kita sampaikan dengan itu. Jadi terkadang saya merasa tanggung juga, misalnya seperti di sini lah Mbak ya, Pak Kaban gitu ya, saya beliau seorang pria gitu, saya mau mengajak keluar, atau kan kadang itu nanti ada lagi stigma tertentu gitu, keluar gitu ya. Nah, itu di situ Mbak, tapi so far sih saya selalu mendapatkan mitra kerja atau teman kerja yang memang benar-benar bisa menempatkan saya sendiri bahwa Margaret ini seorang perempuan nih. Kalau untuk yang urusan seperti ini nggak bisa diajak. Saya masih menemukan yang seperti itu gitu. Untungnya ya, saya masih diuntungkan di situasi yang seperti ini. Tapi untuk yang selebihnya ya sudah berjalan seperti apa adanya Mbak Tina. Jadi masyarakat Indonesia sendiri ini memang ternyata sekarang sudah bisa menerima wanita untuk memimpin suatu organisasi, tidak seperti dulu kan. Dulu mungkin masih banyak pertentangan, tapi kalau sekarang saya lihat sih rekan-rekan pria juga menyambut kita yang perempuan itu, ya walaupun mungkin ada stigmanya, dia perempuan bisa apa sih, tapi biasanya sih kalau kita tunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu memang benar itu, rekan-rekan Mbak Margaret, kalau kita lihat usia Mbak Margaret ini masih sangat muda loh, masih 40-an ya, 41 ya? 41, tapi udah di posisi puncak ya sebagai kepala cabang. Bagaimana sebelum-sebelumnya Mbak Margaret menghadapi persaingan kerja? Kenapa Mbak? Bagaimana, kan Mbak Margaret usianya masih sangat muda sih, terbilang muda ya, sudah berada di posisi puncak sebagai kepala cabang. Nah, itu bagaimana Mbak Margaret menghadapi persaingan kerja selama ini? Pastinya kan juga banyak yang pengen gitu kan posisi itu. Iya Mbak. Mungkin ini yang tipenya ini ya Mbak ya. Saya punya prinsip 1000 musuh itu 1000 teman itu masih kurang buat saya. Musuh itu sudah terlalu banyak buat saya. Saya akui memang persaingan di lingkungan kerja pasti ada. Cuman saya memang tipenya yang nggak mau terlalu fokus
di persaingan yang seperti itu. Jadi memang saya terlalu membawa diri saya sendiri fokus terhadap prestasi apa nih yang saya bisa ukir lagi. Jadi saya memang punya kebiasaan nih Mbak Tina. Kalau saya ditempatkan di satu posisi, saya harus meninggalkan sesuatu legacy lah ibarat peninggalan. Jadi nanti kalau saya pindah ke tempat lain, saya nanti bisa dibicarakan orang, ini dulu yang membuat Margaret loh. Oh ya. Karena saya memiliki prinsip itu, walaupun ada lah, memang pasti ada ya Mbak persaingan yang tidak tidak fair, itu pasti ada. Itu tidak menjadi gangguan buat saya. Gitu. Itu malah menjadi buat saya lucu-lucuan. Ya kamu menghabiskan energimu untuk itu, gitu. Kadang-kadang jadi menjadi seperti itu. Nah. Gitu Mbak Tina. Ya, kalau dukungan dari keluarga gimana Mbak? Mbak? Dukungan dari keluarga saya yaitu tadi saya merasakan keluarga saya sangat mensupport saya, walaupun saya sendiri memang pada awalnya kan memang tidak mau tidak terfokus lah, tidak pernah terpikir berkarir gitu. Tapi ya, yang tadi saya ceritakan waktu saya bisa lolos penyaringan beasiswa untuk sekolah di asuransi di Malaysia itu anak masih bayi, tapi orang tua saya bilang nanti biar sama mama, orang masih bayi juga kok, kan belum kenal kamu juga. Gitu ya. Lumayan ya sampai 2 tahun. Ya, lumayan sampai 2 tahun, tapi dia tidak memanggil saya tante kok Mbak Tina. Iya ya, panggil neneknya ibu ya. Gitu. Nah, saya juga bersyukur sekali memiliki suami ya yang benar-benar supportful. Jadi suami saya itu kalau saya tanya, saya mendapatkan penawaran seperti ini baiknya bagaimana? Pasti nanti dia kembalikan ke saya. Lalu suami saya itu sampaikan, apapun itu yang menjadi keputusanmu, itu pasti saya dukung. Keputusanmu itu harus kamu pikirkan baik untuk perkembangan anak kita, gitu kan. Kebetulan anak saya cuma 1. Jadi saya ya nanti kan era kedepannya nih pasti era yang penuh dengan persaingan ya. Saya walaupun cuma 1 tapi nggak nggak manja, jadi harus fight. Nah jadi mau juga menunjukkan ke anak saya ini loh dunia yang sebenarnya ini nak. Mungkin kalau di rumah kamu nyaman gitu kan, ada apa-apa mama papa gitu atau mbak di rumah, tapi ya seperti mama ini tidak nyaman, mama bisa dilempar kemana-mana kan. Kebetulan suami saya juga bekerja di salah satu BUMN, juga punya kesempatan dilempar ke mana-mana gitu. Puji Tuhan, alhamdulillah anak saya sampai sekarang itu paham. Jadi dia justru lebih menghargai waktu, misalnya saya lagi ada di rumah gitu, pasti nggak mau kemana-mana, kita di rumah aja mah ngobrol. Jadi dia memang fight. Dia sendiri akhirnya menjadi fight juga gitu, karena dia tahu mama saya itu jauh, papa saya bisa suatu waktu nanti ditugaskan ke provinsi lain gitu, seperti itu. Ini sangat jarang sih memang ada pria yang seperti suami saya. Jadi ini udah terbiasa memang berpisah gitu ya Mbak ya? Beda provinsi tinggal ya sama ini? Ya, saya pernah yang tadi saya bilang Malaysia sudah pernah 2, terus di Bogor tahun, terus terakhir 2 tahun sebelum saya kembali ke Jakarta, 2 tahun di Jakarta. Sekarang saya di sini. Itu Mbak. Terus bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga agar bisa tetap hangat ya? Ya itu sih Mbak, kalau dulu waktu anak saya masih kecil masih senang ya Mbak nerima saya. Ini kan karena dia udah kelas 3 SMP. Oh, udah senang kumpul sama temen ya? Karena kalau pasti mah ganggu aja nih lagi sama temen ya. Iya. Ya itu kembali tadi yang seperti saya sudah ceritakan, karena mungkin anak saya sudah ngerasa wah ini kalau mama lagi libur nih berarti me time-nya kami nih gitu. Jadi kalau nanti untuy-untuy aja kemana saya pergi saya ngikut, terus saya pergi lagi ngikut. Biasanya apa Mbak yang dilakukan untuk quality time dengan keluarga?
Hmm, biasanya kami di rumah Mbak. Kalau nggak lagi iseng, kan saya tuh hobinya makan ya Mbak. Makanya dulu 5 bulan 5 kilo Mbak. Eh, jadi suka browsing-browsing. Nah kebetulan anak saya juga hobinya makan. Jadi nanti dia itu ada yang lagi happening gitu. Yuk kita pergi, kita pergi. Jadi kulineran lah ya. Kenapa Mbak? Kulineran jadi apa namanya kebanyakannya gitu ya. Ya betul. Makanya waktu keluarga saya datang ke Lampung senang banget. Coba bakso Sony cobain. Udah cobain Mbak. Apa aja makanan yang udah dicoba nih Mbak? Iya betul. Gitu. Tapi kalau Sumatera hampir sama ya, apa namanya masakannya nggak terlalu beda-beda banyak ya. Sama sih Sumatera. Ya pedas-pedas gitu kan Mbak ya. Sumatera makanannya pedas-pedas. Gitu. Mbak Margaret hobinya apa? Saya hobinya tadi makan kan Mbak. Mbak ampun makan, terus shopping, traveling. Itu kok sama dengan saya ya. Ini hobi wanita ya. Terakhir ya saya hobi ya olahraga lah, karena kalau nggak olahraga tuh pasti badan tuh langsung nggak enak. Dulu kalau waktu di setiap hari tuh Mbak, nah di sini mungkin kondisinya masih COVID ya, tempat kebugaran juga masih tutup. Nah saya cuma manggil guru yoga, ada guru yoga yang kami kantor, nanti di aula kantor itu saya ajak yang perempuan aja tapi Mbak Tina. Yang cowok nggak boleh ikut. Jadi kalau di Lampung ini udah keliling-keliling kemana aja Mbak? Kenapa Mbak? Jalan-jalan? Udah ke seluruh 15 kabupaten kota udah di Lampung? Belum semuanya Mbak. Terakhir tuh saya paling jauh itu kemarin ke Kota Bumi. Tapi itu juga baru di aja, belum sempat mengunjungi yang lainnya. Nah saya tuh pengen lihat pesisir barat. Banyak tempat yang bisa dieksplor. Dan kebetulan kemarin tuh saya berjumpa dengan Bu Wagub kan, karena salah satu programnya Jasara Harja juga mengcover perjalanan wisatawan, gitu kan. Oh iya. Jadi saya berjumpa dengan Bu Wagub. Nah Pak Endrawan tuh Kepala Dinas Pariwisata juga sudah memberikan data ke kami. Ternyata memang potensi wisata di Lampung tuh banyak banget ya Mbak. Nah itu kayaknya nanti yang harus kunjungi satu-satu juga, karena kan fokusnya Jasara Harja juga mencari potensi baru ya. Kalau memang pariwisata pasti di situ akan ada potensi transportasi penumpang umum. Terus nanti yang setelah COVID ini agak mereda, nanti saya akan mulai mengunjungi tempat-tempat wisata itu tuh Mbak. Kalau kantor Jasara Harja ada cabangnya Mbak selain di Bandar Lampung? Kita perwakilan Mbak. Kalau di Bandar Lampung ini kan kantor cabangnya. Tapi kalau yang metro itu perwakilan, dan yang di Kediri perwakilan. Untuk provinsi 2 perwakilan. Jadi ada tiga cabang lah ya nyebutnya ya. Nah, sebenarnya ada 3 cabang, terus ada juga 2 loket khusus untuk pelayanan. Jadi itu untuk klaim. Di Anda sama di Pringsewu. Itu ada. Di situ karena kan memang titik kecelakaan tuh banyak ya. Di situ Mbak, lagi kali udah dibuka jalan tol tuh semakin korban kecelakaan di daerah situ, makanya kita buka di situ. Kalau misalnya ada korban kecelakaan di wilayah misalnya pesisir barat atau Lampung Barat, nah itu kan kita belum ada cabang atau perwakilan di situ. Nah itu bagaimana Mbak? Itu kan ada petugas kami Mbak yang ditempatkan di kantor bersama Samsat. Oh oke. Jadi hampir ada di semua kantor Samsat? Sebenarnya ada. Gitu. Yang akan melakukan survei atau mengunjungi korban atau ahli waris itu nanti petugas dari situ. Nanti semua ke perwakilan atau ke kantor cabang. Oh gitu. Oke. Biarkan. Karena proses pembayaran itu tidak bisa di kantor Samsat Mbak. Oke Mbak Margaret. Nah kita udah mau masuk segmen terakhir ya Mbak. Nah menurut Mbak kira-kira apa sih kunci sukses karir Mbak ini?
kunci sukses ya Mbak ya. Kalau buat saya itu ya tidak pernah menyerah dan berpikir positif dan juga ya maju bersama. Maksud bersama ini maksud saya memang selalu memberikan doktrin ke tim saya itu, kalau mau maju ya kita majunya bareng. Jangan saya maju tapi kalian tertinggal. Itu mungkin yang salah satu membuat saya dimanapun saya ditempatkan, saya itu pasti merasa homey ya. Karena memang saya yang punya prinsip itu, ayo kita bareng, kita maju bareng atau kita terpuruk bareng. Gitu. Ya syukur saya tuh kalau dikasih pilihan terpuruk atau maju bareng Bu. Oke, berarti kita maju bareng. Gitu Mbak. Kira-kira apa pesan yang bisa Mbak Margaret berikan nih untuk wanita-wanita di Provinsi Lampung dan juga Indonesia ya umumnya? Ya untuk seluruh wanita Indonesia khususnya di Lampung, kita harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan pun bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Jadi tidak boleh patah semangat, justru memperlihatkan bahwa kita bisa dan bahkan mungkin bisa lebih baik daripada mungkin itu Mbak Tina. Iya, oke baik. Terima kasih banyak Mbak Margaret atas sharing dan waktunya. Ya, sama-sama Mbak Tina. Iya. Baiklah Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Margaret Saulina, Kepala Cabang PT Jasara Harja Provinsi Lampung. Tentunya bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kita jumpa lagi Selasa depan dalam program yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.